Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syagara Wajar Ramadan dari kelas A19-3 absen 30. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas ujian praktek Al-Quran Hadis dan fikih. Fi'il mudhari yang didahului oleh la nahiyah, yaitu yang menunjukkan larangan atau menyalahkan, tidak boleh melakukan perbuatan. Contohnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi wala ta'kulu amwalukum bainakum bil batili, yang artinya dan jangankanlah engkau memakan harta saudaramu dengan cara yang batil. 2. Fi'il mudhari yang didahului oleh la nafi yang dapat diartikan tidak, contohnya pada Quran surat Al-Kafirun ayat 2 yang berbunyi la a'budu ma ta'budun, yang artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3. Lafaz yang berbentuk perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan, contohnya pada Quran surat Al-Hajj ayat 30 yang berbunyi fajtanibu arjasa minal ausani wajtanibu qaula anjuri, yang artinya maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta. B. Bentuk sihat la nahi pada Quran surah Al-Isra ayat 32 adalah wala taqrabu zina, yang artinya dan jangankanlah engkau mendekati zina. Ayat ini juga bermakna perintah atau larangan untuk mendekati zina, karena zina adalah perbuatan keji yang sangat benci Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjauhkan umat dari Tuhan penciptanya. Selanjutnya nomor 2 bagian A. Di materi kaidah amar terdapat banyak kaidah, diantaranya kaidah al-aslu fil amrinil wujub. Pada dasarnya kaidah itu menunjukkan wajib. Perintah itu menunjukkan hukum wajib kecuali ada petunjuk yang menunjukkan arti selain wajib. Kaidah ini sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada nadab, yang artinya anjuran atau sunnah, seperti dalam firman Allah Quran surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi faqatibuhum in ngalimtum bihim ghaira, yang artinya hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Yang kedua tahdid, artinya mengancam atau menghardik, seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Fussilat ayat 41 yang berbunyi a'malum masitum, yang artinya perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Yang ketiga tashir, artinya menghina atau merendahkan derajat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 65 yang berbunyi kunu qirandatan qasina, yang artinya jadilah kamu kera yang hina. Nomor 2 bagian B, surah An-Nahl ayat 144 yang berbunyi faqulu mimma razaqakumullahu lalan thayyiban waskuru nikmatullahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Berdasarkan surat An-Nahl ayat 114, Allah menyuruh umat Islam untuk mensyukuri nikmat Allah dengan cara mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, makanan yang tersebar di atas bumi ini dari jenis hewan maupun tanaman, yang semuanya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang seharusnya disyukuri oleh manusia. Bentuk syukur terhadap nikmat Allah ini dengan cara mengucap kata syukur dengan membaca alhamdulillah. Yang nomor 3 bagian A, di usul fikih banyak kaidah yang berhubungan dengan lafaz am. Di antaranya kaidah yang pertama ngumumu layatas warufil ngukum keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Maksudnya kaidah ini lafaz am itu masih global, masih bersifat umum dan menunjukkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti.
Contoh kaidah ini terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Hud ayat 6. Kaidah kedua al-mafhumu lahu humumu, makna tersirat. Mafhum itu mempunyai bentuk umum. Maksud kaidah ini adalah makna tersirat dari sebuah kalimat menyimpan arti umum atau belum jelas dan belum pasti. Contoh kaidah kedua ini berada pada firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Isra ayat 23. Kaidah ketiga al-mukhatibu yadkhulu fi humumi khitabin. Orang yang memerintah sesuatu maka ia termasuk di dalam perintah tersebut. Kaidah ini dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku bagi orang yang memerintah dan juga berlaku bagi orang yang diperintahkan, kecuali dalam hal ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, seorang guru memerintahkan peserta didiknya untuk mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Berdasarkan kaidah ini, guru juga harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Kaidah keempat al-ibratul bil umumi al-tilabil khususi sabab. Pelajaran diambil berdasarkan keumuman lafadz, bukan karena kekhususan sebab. Nomor 3 bagian B, Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughana andika al-kibara al-haduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin wala tarhamhuma wa qul lahum qawlan karim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dalam Quran surat Al-Isra 23 jelaskan mengenai larangan anak berkata kasar, dan diwajibkan kita sebagai anak harus bertutur kata yang mulia kepada orang tua. Selanjutnya, nomor 4 bagian A, macam-macam dari mafhum mukhalafah, diantaranya 1. Mafhum sifat, maksudnya adalah berlakunya kebalikan hukum sesuatu yang disertai dengan sifat apabila sifatnya itu tidak menyertainya, sebagaimana firman Allah, wa man lam yastatik minkum taula an yankiha al-muhsatat al-mu'minat famin ma malakat a'inatakum min fatayakumul mu'minat. Barang siapa di antara kamu yang tidak cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka suci lagi beriman, maka ia boleh menikahi wanita yang beriman dari hamba-hamba saya yang kami miliki. Quran surat An-Nisa 25. Mafhum sifat dari boleh menikahi wanita hamba saya yang beriman adalah tidak boleh menikahi wanita hamba saya yang tidak beriman atau kafir. Nomor 2, mafhum adalah berlakunya hukum yang disebut sampai pada batas tertentu dan berlaku kebalikan hukum bila hal tersebut terlampaui. Misal dalam firman Allah, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitu al-abyadu minal khawti al-aswad minal fajri. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Kebolehan makan dan minum pada bulan Ramadan adalah sampai terbitnya fajar. Mafhumnya goyahnya adalah larangan makan dan minum apabila fajar telah terbit.
Nomor 3, mafhum syarat adalah berlakunya hukum sesuatu yang dihubungkan dengan syarat. Apabila syarat itu tidak terdapat padanya, misal dalam firman Allah watu an-nisa satu hatihina nihlatan fa'in tabi'na lakum an sayin minhu nafsan faqalahu marin, dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu ke sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dengan nikmat dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Persyaratan halalnya untuk suami menikmati sebagian dari mas kawin istrinya adalah dengan menyerahkan secara suka hati. Mafhum syaratnya apabila istri itu tidak menyerahkannya dengan suka hati, maka haram atas suaminya memakannya. Nomor 4, mafhum adat atau bilangan, yaitu pelakunya kembalikan suatu hukum yang berkaitan dengan bilangan tertentu bagi jumlah yang kurang atau lebih daripada yang dinyatakan oleh kata bilangan itu. Contoh seperti firman Allah, faijidahum sama nina jaldatan, maka deralah mereka 80 kali dera. Ayat ini menunjukkan bahwa hukuman orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina adalah 80 dera. Maka mafhumnya hukuman dera karena menuduh itu tidak boleh kurang atau lebih dari 80 kali. Nomor 5, mafhum lahab adalah mafhum dari nama yang menyatakan zat, baik nama diri seperti Ahmadi, Amin, Abdullah, berbentuk nama jenis seperti emas, padi, dan lainnya. Selain yang disebutkan berlaku hukum kebalikannya. Misal dalam hadis Nabi yang tentang barang-barang yang mengandung riba, menukar emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Hendaklah yang serupa sifatnya, sama jumlahnya, suka sama suka. Al-Hadis. Dari segi mantuk, ke-6 barang di atas apabila penukarannya sama dan atas suka sama suka, maka tidak dianggap riba bila penukaran barang itu tidak sejenis, baik sifat dan jumlahnya hadis tersebut, maka jelas hukumnya riba. Mafhum lahobnya adalah selain 6 jenis barang tersebut hukum riba meskipun dalam penukarannya terjadi perbedaan jumlah maupun sifat. Selanjutnya nomor 4 bagian B, Quran surat An-Nur ayat 4, waladina yarmuna al-musanati sumalam yaktu biarbati suhada awajliduhum samina ina jaldatan wala takhobala lahum sahadatan abadan wa ulaika humu al wasifun. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang berbaik berzina, mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Usai menjelaskan hukuman bagi pezina dan hukum menikahinya, Allah lalu menguraikan sanksi hukum terhadap orang yang menuduh orang lain berbuat zina dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik telah berbuat zina dan mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi yang menjadi saksi kebenaran tuduhannya di hadapan pengadilan, maka deralah mereka wahai kaum mukmin melalui penguasa kamu sebanyak 80 kali. Hukuman ini berlaku jika penuduh adalah orang merdeka. Jika ia adalah seorang hamba sahaya, maka deralah ia 40 kali. Lihat di surat An-Nisa ayat
4:25 sampai 25. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, mereka itulah orang-orang yang fasik. Ketentuan ini berlaku atas semua orang yang berbuat demikian, kecuali mereka yang bertobat, menyesali perbuatannya, dan bertekad tidak akan mengulanginya. Setelah itu, yaitu setelah menerima hukuman itu, dan mereka membuktikan tobat mereka dengan memperbaiki diri dan beramal saleh. Jika mereka melakukannya, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.